امت اسلامی و مردم جهان انتظار دارن هر چه سریعتر. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dalam sebuah wawancara eksklusif di Erin Burnett Outfront mengenai keputusan negaranya menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Kepada Erin Burnett dari CNN, ia membicarakan tentang warga sipil yang menjadi korban dari pengeboman di pusat-pusat permukiman dan tengah berada dalam upaya pencegahan. Sayangnya, Netanyahu tetap abai dan tak mengurungkan sedikit pun niatnya menghentikan invasi ke kota Rafah. Hal inilah yang kemudian mengundang reaksi sejumlah negara, di mana Israel mendapat ancaman nuklir hingga invasi pada akhirnya. Dari negara mana sajakah itu? Amerika Serikat. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengonfirmasi bahwa pemerintahan Biden telah menunda pengiriman amunisi muatan tinggi ke Israel dalam sidang Senat pada Rabu 8 Mei kemarin. Beberapa jam kemudian Biden membenarkan sembari mengungkit konsekuensi dari penggunaan bom seberat 2.000 pon oleh Israel yang mereka kirimkan seminggu sebelumnya. Nah, hal inilah yang melatar belakangi pihak AS menghentikan pengiriman senjata kepada sekutunya itu jika serangan terus berlanjut ke Rafah. Setidaknya demikian yang dikatakan oleh Presiden Joe Biden. Keterangan yang dikutip CNN menyebut meskipun AS akan terus memberikan senjata pertahanan kepada Israel termasuk sistem pertahanan udara Iron Dome, tapi pengiriman lainnya akan berakhir jika invasi darat besar-besaran ke Rafah dimulai. Meski demikian, AS tetap berdiri dan masih sangat mendukung upaya Israel untuk menyerang Hamas. Pun jika mereka punya kendala, maka itu tak jauh-jauh dari kecaman publik termasuk tekanan dari anggota partai Biden sendiri. Kami tidak akan meninggalkan keamanan Israel. Kami menjauhi kemampuan Israel untuk melancarkan perang di wilayah tersebut, kata Biden menegaskan. Iran menjadi salah satu negara yang terlibat konfrontasi langsung dengan Israel. Hubungan keduanya sampai berada pada level tak tertolong lagi setelah Israel mengebom kedutaan Iran di Suriah bulan lalu. Tidak tanggung-tanggung, Teheran menanggapinya dengan ancaman bom nuklir jika saja eksistensi mereka merasa terancam oleh negeri Zionis itu. Sehingga bukan tidak mungkin jika Iran yang mendukung Hamas di bawah payung poros perlawanan akan bergerak jika Israel tidak berhenti merangsek masuk ke wilayah sipil di Rafah. Faktanya, penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bahkan siap mengubah doktrin nuklir negaranya demi menghadapi Israel. Sebelumnya, Khamenei melarang pembangunan senjata nuklir dalam sebuah fatwa agama pada awal 2000-an yang menyatakan bahwa hal itu dilarang dalam Islam. Kemudian pada 2019, ia semakin meyakinkan posisinya dan menegaskan bahwa membangun dan menyimpan bom nuklir adalah tindakan salah dan haram hukumnya. Di sisi lain, penasihat Khamenei, Akmal Karazi mengaku belum mengambil keputusan untuk membuat bom nuklir, namun jika keberadaan Iran terancam, tak ada pilihan selain mengubah doktrin militer kami, katanya seperti dikutip Kompas TV dari The Independent. Dengan kata lain, doktrin nuklir Iran bakal sejalan dengan tindak tanduk Israel ke depannya. China. Sebagai salah satu negara yang berdiri bersama Palestina, China tak ketinggalan bereaksi terhadap apa yang dilakukan Israel di kota Rafah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, sebagaimana CNBC memuat dalam rilisnya, menuntut Israel untuk memperhatikan tuntutan besar masyarakat internasional yakni berhenti menyerang Rafah. Mewakili Xi Jinping, ia memberi peringatan keras ke Israel untuk berhenti melanjutkan aksinya demi menghindari bencana kemanusiaan yang lebih luas. Tidak hanya itu, ia sekaligus mendesak agar Israel dapat menerapkan resolusi DKPBB 2728 dan segera mewujudkan gencatan senjata. Sebelumnya, Tiongkok bersama Prancis yang diwakilkan presiden masing-masing pernah mengeluarkan pernyataan bersama mengenai situasi di Timur Tengah. Dalam pernyataan yang dikutip Antara, Tiongkok dan Prancis juga mengutuk semua pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk semua tindakan kekerasan teroris dan serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil.
Rusia. Dalam kesempatan berbeda, Rusia yang diwakilkan Menlu Maria Zakharova juga mendesak agar Israel menaati hukum kemanusiaan internasional terkait agresi militernya di Rafah. Sekitar 1,5 juta warga sipil Palestina terkonsentrasi di sana. Dalam hal ini, kami menuntut kepatuhan yang ketat terhadap ketentuan hukum humaniter internasional, katanya dalam keterangan yang dikutip dari Middle East Monitor. Selain itu, Maria Zakharova mengakui tidak melihat adanya prospek untuk menyelesaikan situasi di jalur Gaza. Sebaliknya, situasi di zona konflik semakin meningkat setiap harinya. Karena itu Rusia mengancam ketegangan dengan eskalasi lebih tinggi akan terjadi. Dan apabila Israel tak menghentikan aksinya, mereka harus bersiap dengan serangan balasan. Begitulah, sejak konflik dimulai Rusia termasuk salah satu pihak yang paling vokal dalam menggaungkan kemerdekaan Palestina. Kini, mereka secara terang mengkritisi serangan Zionis yang disebutnya tidak memperhatikan wilayah, dalam hal ini lokasi yang sedianya jadi tempat aman bagi warga sipil di jalur Gaza. Maria Zakharova menyebut negaranya sejak awal berusaha keras menghentikan langkah Israel yang terus menggempur Rafah dengan mendesak perundingan antara Israel dan Palestina untuk menyelesaikan konflik berdasarkan solusi dua negara. Mesir. Langkah Mesir yang memberi peringatan terhadap Israel terkait rencana invasi darat ke Rafah bukanlah sesuatu yang baru. Dapat dikatakan bahwa ini adalah visi yang berulang sampai pada akhirnya Mesir bersama Qatar dan AS selaku mediator harus mengakui kegagalan mereka dalam mencapai gencatan senjata di antara kedua pihak saat ini. Terbaru, Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pihaknya meminta agar Israel mau menerapkan pengendalian diri tingkat tertinggi dan menghindari eskalasi lebih lanjut pada waktu yang sangat sensitif ini. Sebab menurutnya, serangan Israel terhadap Rafah akan menciptakan bahaya kemanusiaan yang ekstrim yang mengancam lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Sebelumnya, pemerintah Mesir sempat mengancam Israel untuk mencabut perjanjian Camp David jika negeri Zionis itu menyerang Rafah. Nah, kini Israel telah melancarkan aksinya di Rafah. Apakah Mesir akan membuktikan ancamannya? Bukankah ini berarti perang baru terancam pecah di Timur Tengah antara Israel dan Mesir? Yaman. Sehari setelah serangannya ke Rafah, Israel langsung saja mendapat reaksi keras dari kelompok milisi asal Yaman, Houthi. Di mana per 7 Mei 2024, kelompok Houthi mengancam untuk memperluas serangannya pada pelayaran jika tentara Israel terus menginvasi kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Sebagaimana diketahui, gerakan Houthi yang didukung Iran bertanggung jawab atas krisis Laut Merah. Mereka melakukan aksi blokade sejak November lalu sebagai aksi atas dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, terutama yang terjadi di jalur Gaza. Ketua Komite Tertinggi Pendukung Al-Aqsa yang dikelola Houthi, Alama Muhammad Muftah dalam keterangannya menyebut bahwa eskalasi Israel di jalur Gaza dan tepi barat serta ancaman untuk menginvasi Rafah akan mendapat balasan dari Houthi dengan peluncuran eskalasi putaran keempat. Keputusan angkatan bersenjata Yaman sudah jelas dan eskalasi yang lebih luas mungkin terjadi, katanya kepada saluran TV Al-Masirah. Sebagaimana Antara mengutip dalam rilisnya, Muftah telah menyiapkan balasan terhadap kenekatan Israel. Tanpa merujuk pada penundaan pengiriman senjata AS atau perselisihan mengenai serangan Rafah, Netanyahu bersumpah pemerintahnya tidak akan tergoyahkan dalam upaya perangnya. Jika kami harus berdiri sendiri, kami akan berdiri sendiri. Jika perlu, kami akan berjuang mati-matian, ucap Netanyahu dalam sebuah pernyataan video pada 9 Mei lalu. Kini jelas bahwa keputusan Netanyahu tak tergoyahkan, jadi akankah sejumlah ancaman tadi akan menjadi kenyataan?